Kita tahu bahwa Deadpool itu jatuh cinta dengan Mistress Death, makhluk yang menjadi perwujudan dari kematian. Nah, kisah asmara antara Deadpool dan Lady Death ini pun membuat Thanos cemburu, sampai mengutuk si Deadpool ini dengan kehidupan supaya dia tidak bisa bersama dengan Lady Death. Namun di video kali ini, admin tidak akan membahas tentang kutukan Thanos ini. Di sini admin mau menceritakan tentang bagaimana awal mula si Deadpool ini ketemu dan jatuh cinta dengan Lady Death ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Cerita ini dimulai dari Deadpool yang saat itu belum mendapatkan kekuatannya, alias saat itu dia masih seorang tentara bayaran paruh waktu. Nah, seperti yang sudah kita lihat di dalam film Deadpool, Wade Wilson ini terkena kanker dan hidupnya bisa dibilang sudah di ujung tanduk. Si Wade Wilson pun pergi ke sebuah fasilitas Weapon X dengan harapan kankernya sembuh dan menjadi seorang superhero. Tapi ya, semua tidak berjalan sesuai dengan apa yang Wade Wilson ini kira. Di dalam fasilitas Weapon X ini, Wade malah disiksa dengan berbagai siksaan di sana. Belum lagi keadaan penyakitnya yang semakin parah membuat Wade ini teramat sangat menderita. Bahkan Wade memohon untuk dibunuh saja pada dokter yang menanganinya. Namun dokter yang bernama Killbrew ini beserta penjaganya yang ditakuti oleh semua pasien di sana yang bernama Eman malah tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan Wade. Mereka tentu tidak akan membiarkan Wade Wilson ini mati, karena Wade merupakan kelinci percobaan yang sangat berharga untuk mendapatkan kemampuan regenerasi Weapon X. Dan juga di fasilitas ini, para tahanannya membuat semacam taruhan kematian di mana mereka bertaruh siapa yang akan mati. Dan taruhan tersebut disebut sebagai Deadpool. Nah, si Wade Wilson pernah ikut taruhan Deadpool dan mencoba membunuh dirinya sendiri dengan pistol. Namun seketika dia dihentikan oleh Eman dengan menghancurkan pistol beserta tangan si Wade ini. Nah, melihat hal itu, para tahanan menyebut Wade ini tidak akan pernah mati, karena pasti akan dicegah oleh dokter dan si Eman ini. Dan para tahanan pun mulai menyebut Wade sebagai King of Deadpool. Kemudian setelah sekian lama menerima siksaan dan menderita di fasilitas tersebut, Wade Wilson sekarang bentukannya sudah semakin kacau dan tidak karuan. Kemudian pada suatu hari ketika dia bermenung merenungi nasibnya di dalam ruangannya, ada sesuatu yang muncul. Ya, disinilah Mistress Death muncul di hadapan Wade. Awalnya Wade mengira makhluk yang muncul di hadapannya itu cuma halusinasinya, karena mungkin saja dia sudah dicekoki obat-obatan oleh si dokter tadi. Namun akhirnya Wade sadar jika dia sedang tidak berhalusinasi, dan kemudian berbicara dari hati ke hati bersama Mistress Death ini. Bahkan Mistress Death di sini awalnya juga kebingungan, kenapa ada makhluk hidup yang tidak mati atau sekarat bisa melihat dirinya dan berinteraksi dengan dirinya itu. Kemudian Mistress Death mengetahui alasan Wade bisa berinteraksi dengan dirinya, karena Wade ini baik tubuh maupun jiwanya sudah siap untuk menuju kematian. Namun karena beberapa keadaan dia dipaksa untuk tetap hidup. Nah, disinilah Mistress Death mulai merayu Wade dan memberikan kata-kata manisnya. Wade pun perlahan-lahan mulai jatuh ke rayuan Mistress Death. Dan Mistress Death mengatakan jika Wade menginginkan dirinya, maka Wade tinggal memberikan Mistress Death ini sebuah ciuman. Dan ketika Wade akan memberikan Mistress Death ciuman di bibir lembutnya, atau di gigi depannya ini, Mistress Death tiba-tiba saja menghilang sambil berkata kepada Wade, jika Wade benar-benar menginginkan dirinya, maka Wade harus menemukan cara sendiri untuk mati. Ya, setelah dirayu dan ditarik ulur di sini, Wade semakin jatuh cinta kepada Mistress Death ini. Kemudian setelah itu, Wade melakukan segala hal untuk bunuh diri, seperti mencoba menusuk lehernya dengan garpu, mencoba gantung diri, atau mencoba meminum cairan pemutih. Dan semua upaya Wade itu gagal karena Eman langsung datang dan mencegah hal tersebut. Selain setiap hari mencoba bunuh diri, Wade juga tetap menerima eksperimen-eksperimen mengerikan yang sangat membuatnya tersiksa. Lalu karena terlalu sering mencoba bunuh diri, Wade pun ditempatkan di atas kursi khusus yang membuatnya tidak bisa mencoba bunuh diri. Nah, ketika sedang menggibah bersama teman-teman tahanannya, di sini Wade mengetahui nama asli dari Eman, yaitu Francis. Dan juga si Eman ini sangat membenci nama aslinya itu. Nah, setelah mengetahui hal itu, Wade malah menyebut-nyebut nama Francis dan mengejek nama tersebut di depan Eman. Tentu Eman pun ngamuk mendengar ejekan Wade. Eman langsung menarik kursi Wade dan membawa Wade ini ke tempat sentruman listrik. Wade kemudian disentrum hingga dirinya hampir sekarat. Bahkan di sini Wade sempat bertemu lagi dengan Mistress Death dan berdansa bersama.
Tapi ya, Wade ujung-ujungnya tidak dibiarkan mati oleh Dr. Killebrew dan Ant-Man. Setelah itu, Wade masih melakukan hal-hal yang membuat Ant-Man kesal, seperti menempelkan kertas dengan ejekan namanya di punggung Ant-Man ini. Tentu Ant-Man semakin kehilangan kesabaran dan protes kepada Dr. Killebrew. Namun si dokter tetap menyuruh Ant-Man untuk tidak membunuh Wade. Karena tidak boleh membunuh Wade, Ant-Man pun mencoba hal lain, yaitu menyiksa teman-temannya si Wade ini. Salah seorang teman Wade pun diletakkan di sebuah mesin penyiksaan, dan Wade dipaksa untuk melihat temannya itu disiksa. Di sini, Ant-Man memberikan Wade pilihan, yaitu patuh dan menurut kepada semua perintah Ant-Man, atau jika tidak, maka semua teman-teman Wade akan disiksa dengan sisaan yang amat menyakitkan. Namun Wade tidak mau patuh kepada Ant-Man, dan temannya pun menyuruh Wade untuk jangan menyerah terhadap Ant-Man ini. Ya, akhirnya teman si Wade pun harus menerima hukuman siksaan, dan Wade terpaksa harus membunuh temannya itu untuk mengakhiri penderitaan yang temannya ini alami. Nah, karena Wade membunuh tahanan di fasilitas tersebut, yang mana hal itu membuatnya melanggar peraturan, maka Ant-Man pun jadi punya alasan untuk membunuh si Wade ini. Ant-Man kemudian membawa Wade ke kursi operasi dan mencongkel keluar jantung Wade ini dari tubuhnya. Wade pun sekarat dan ditinggalkan begitu saja oleh Dr. Killebrew dan Ant-Man ini di kursi tersebut. Dan di saat detik-detik kematiannya, Mistress Death pun muncul di hadapan Wade dan mengatakan inilah saatnya Wade dan dirinya bisa bersama. Dan Mistress Death pun kemudian menyuruh Wade untuk menciumnya. Namun sebelum ciuman tersebut terjadi, tiba-tiba healing factor di tubuh Wade aktif dan membuat Wade kembali hidup walau jantungnya sudah dicongkel keluar. Wade yang tidak jadi mati memilih untuk balas dendam dan mulai menyerang para penjaga di fasilitas itu, dan meninggalkan Mistress Death sambil berkata jika dia akan menemui Mistress Death di lain waktu. Wade mulai menyerang para penjaga dan mengambil senapan mereka, kemudian menembaki penjaga yang lain. Kemudian akhirnya Wade berhadapan dengan Ant-Man. Ant-Man pun mencoba mematahkan tubuh Wade, namun itu tidak cukup untuk membunuh Wade kali ini. Wade kembali sembuh dan mulai menembak Ant-Man hingga terkapar tak berdaya. Wade pun kemudian memakai nama Deadpool dan memimpin para tahanan untuk menghancurkan tempat tersebut, lalu kabur dari sana. Dan setelah berhasil kabur, Deadpool pun memanggil Death dan berkata jika sekarang adalah waktunya mereka untuk kembali bertemu. Namun saat itu Death tentu tidak muncul di hadapan Deadpool, karena Deadpool memiliki healing factor dan sangat susah untuk mati. Dan ya, kira-kira begitulah kisah bagaimana si Deadpool ini bisa bertemu dan jatuh cinta dengan Mistress Death. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Mujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.